Halo semuanya, kembali lagi di episode bagaimana caranya bikin E36 menjadi mobil balap semurah mungkin, seefisien mungkin. Kali ini kita akan ngebahas tentang kaki, terutama adalah subframe dan juga cross member untuk E36. Apa saja tipsnya dan apa saja yang harus di-reinforce dan apa yang harus diperhatikan sebelum kalian membangun sasis E36 menjadi mobil balap, khususnya di bagian kaki bawah, subframe dan juga cross member. Langsung aja ikutin terus video ini. Planning pertama kita adalah turunin subframe belakang ini. Tapi gue rencanakan turunin semuanya satu set daripada gue turunin satu-satu harus gue prepelin. Jadi gue tinggal buka 4 baut subframe dan turun semuanya. Untuk bagian depan juga sama dan lebih mudah karena bautnya tidak sebanyak bagian belakang dan juga lebih ringan untuk di bagian depan. Ternyata planning yang kita siapkan tidak berjalan dengan mulus karena gue ada beberapa kendala dari owner sebelumnya. Pertama, semua selang rem yang ada di bawah ini macet dan karatan tidak bisa terbuka. Lalu kedua, subframe yang nempel ternyata semuanya dilas mati oleh owner lamanya. Jadi gua udah buka baut, tapi ternyata subframe-nya tidak turun. Jadi gua harus gerindain satu-satu dan lain-lain. Jadi memang kalau ngerjain project mobil ya kelihatannya mudah ya, tinggal buka ini, buka itu. Tapi kalau realitanya ada yang rusak, ada yang slack, ada yang macet, itu mempermakan waktu pengerjaan yang lebih lama lagi. Pada bagian depan lebih mudah ya, karena satu, jumlah bautnya tidak sebanyak bagian belakang dan juga bobot yang kita turunin tidak terlalu berat karena nggak ada gardan dan lain-lain, cuman ada arm dan disc brake dan knuckle. Jadi lebih mudah, lebih simple. Kita tinggal copot baut knuckle biar lebih enteng dan juga kita copot baut subframe-nya atau cross member bagian depannya itu 4 baut. Untuk bagian subframe belakang ya, jadi dudukan subframe itu ada 4 titik, 1, 2 di sebelah sana, 3 dan 4. Nah ini juga salah satu kelemahan dari BMW 36, dia sering retak karena plat di sini tipis. Jadi kita akan reinforce 4 titik ini 1, 2 di sebelah sana, 3, 4. Jadi kita mungkin pakai plat sekitar 3 mili untuk melapisin bagian sininya agar dia tidak retak. Setelah kita bersihkan bagian bawah ini kayak ini nih, sebentar. Nah ini udah kita bersihin pakai gerinda kawat tadi, tambahkan ada pelingkut seperti ini, jadi lebih rapih. Jadi kita bisa ngelasnya semuanya 4 titik ini lebih presisi pada saat ngemalan. Emalnya udah jadi, kita pakai kardus. Nah jadi seperti ini, kita bikin bolongannya 2 titik. Nah, sekarang kita tinggal transfer ini ke plat besi. Kita akan merubah mal-malan kardus ini menjadi besi. Caranya cukup simpel, seperti ini. Canggih. Enggak deh, tetap kalian harus gambar mal-mal itu dalam besi dan juga kalian ikutin potongannya sesuai dari gambar kalian. Sekarang kita las plat yang sudah kita potong di setiap titik subframe itu menempel dan lasnya mengelilingi. Di sini gue menggunakan MIG weld agar pekerjaan lebih mudah. Ini dia bagian yang sudah kita las. Mohon maaf ya kalau lasannya jelek karena gue bukan tukang las beneran, tapi gue coba semaksimal mungkin. Dan di sini ada beberapa lubang yang kecil-kecil dan juga yang besar. Nah yang kecil itu kita isi dengan lasan. Kalau yang besar itu untuk jalur bautnya masuk ke dalam. Jadi plat yang nempel benar-benar maksimal dari sisi luar dan juga sisi dalam. Sembari kita nunggu lasannya dingin atau cross member dingin, kita copotin bagian subframe yang sudah menempel ini. Ada upper arm, lower quarter arm, dan juga differential atau gardan. Jadi kita semua copotin. Dan juga jangan lupa kalian cat juga subframe-nya biar kelihatan lebih bersih nanti pada saat pemasangannya. Itu lebih enak dilihat, jadi kelihatan fresh pada saat mobil kita jadi di bagian kolongnya. Ini adalah differential atau orang biasanya menyebutnya gardan. Fungsinya adalah untuk mentransfer putaran dari putaran mesin menjadi putaran roda. Sekarang kita mau bongkar dan gue mau jelasin di bagian dalamnya ada apa aja. Dan orang-orang suka bilang gardan itu harus dilas buat drifting. Nah ini gue mau jelasin juga apanya yang dilas di dalam gardan ini. Ini gardannya sudah kita lepas. Nah, ini gue mau kenalin bagian-bagian dalamnya gardan atau differential. Yang pertama nih adalah yang ring gear ini namanya ring gear. Nah, ini ring gear. Terus di dalam sini ada spider gear atau biasanya orang-orang kalau ganti LSD ini. Cuman ternyata gardan yang gua ambil ini udah dilas sama orang sebelumnya nih. Itu ada lasannya di sini.
udah dilas, jadi udah full lock lah, gue nggak perlu ngelas lagi. Terus yang mau gue kasih tau adalah cara ngitung rasio gardan atau final gear ratio. Caranya cukup mudah, kalian tinggal hitung jumlah gigi ring gear. Ini gue tandain biar gue nggak bisa, jadi gue hitung semua gigi yang di sini. Terus gue bagi dengan gigi yang ada di dalam sini, pinionnya. Nah ini namanya pinion gear. Jadi ini dibagi dengan ini, jadi ketemulah rasio kalian. Tadi gue hitung nih, sepertinya gue punya rasio sekitar 3 ya, 3 atau 2,9an lah. Nah itu pengen gue ganti, gue pengen coba pakai yang lebih enteng dikit, mungkin 41 atau 44. Tapi gue coba dulu maksimalan yang ada sekarang ini. Ini cukup panjang rasio. Terus untuk kalian yang mau bikin gardan juga pastikan kalau masang ininya bersih, rata, dan juga tidak ada oli biar lemnya nempel. Oke. Ini adalah arm atau camber arm untuk bagian belakang BMW E36. Ini standarnya seperti ini ya, kayak 2 piece, terus ringkih, tipis banget. Nah ini gue akan ganti pakai punya Turner Motorsport yang warna biru. Dia selain bisa lebih kuat dari aluminium juga, terus dia adjustable-nya lebih banyak untuk setel camber sesuai yang kita mau, jadi nggak ada limitasinya. Terus tipsnya untuk kalian kalau mau pasang beginian adalah, pertama untuk baseline-nya kita panjangnya samain dulu dengan bawaan standarnya. Jadi kayak caranya adalah ini sini sejajar, lubang baut sana juga sejajar. Nah jadi dari situ baru kita bereksperimen mau dipanjangin atau dipendekin sesuai yang kalian mau. Oke, sekarang kita ke tukang bubut untuk bikin busing-busing subframe dan bubutan lainnya untuk mobil kita. Oke, subframe kita sudah selesai dilakukan ganti bushing. Sini gue pakai poliuretan dan gue pakai 2 kekuatan yang berbeda. Jadi yang merah itu lebih kuat, yang kuning lebih soft. Nah ini gue lagi eksperimen, gue pakai 2 yang berbeda depan belakang. Terus untuk yang di bagian gardan juga gue ganti juga bushing. Perbedaannya poliuretan dengan bushing biasa itu, satu dia lebih kaku, lebih kuat, terus nggak banyak flexing juga kayak rubber biasa atau karet biasanya, dan dia lebih lama umurnya. Jadi gue sekalian turun, jadi gue sekalian upgrade aja biar nggak 2 kali kerja. Biar naikin cross member belakangnya gampang, gue rakit dulu semuanya di luar. Nanti gue naikin semuanya satu set kayak tadi kita turunin untuk pengerjaan lebih simpel. Karena di sini gue ngerjainnya sendiri, naikinnya sendiri. Jadi menurut gue ini yang paling simple buat gue kerjain. Sekarang kita akan pasang lagi cross membernya ke mobil sini. Nah, buat temen-temen kalau mau masang baut-baut yang ada di bawah mobil kayak baut kaki dan segala macam ya, atau mungkin di bagian knalpot yang panas-panas, pastikan selalu kalian menggunakan anti-seize. Jadi kalian oleskan aja di ujungnya sedikit aja. Ini fungsinya adalah kalau misalkan baut yang di bawah itu kan sering kena air, jarang dibuka dan lain-lain, kadang-kadang sering karatan, nggak bisa dibuka, seret, bisa patah dan lain-lain lah, pokoknya ngeselin. Jadi selalu pada saat kalian masang pakai anti-seize ini, cukup di bagian atasnya aja. Untuk cross member depan jauh lebih gampang karena barangnya lebih kecil dan juga lebih simpel, jadi gue tinggal naikin aja, nggak ada berat-beratnya. Nah, ini yang paling ribet, naikin subframe sendirian. Buat kalian yang belum terbiasa, minimal harus 2 orang, karena ini cukup berbahaya dan cukup berat. Ya, kalau kalian tertimpa, minimal malah kalian bocor sih. Alright, semuanya kaki-kaki sudah terpasang semua. Ini tinggal pasang knuckle depan, belakang sudah full set, udah lumayan dari reinforce, udah ada kaki-kakinya, udah semuanya. Terus tinggal kita tunggu coil overnya. Nah ini gue lagi cari coil overnya, mudah-mudahan ada yang mau sponsorin gue, ada yang mau bantu bikin program mobil ini jadi. Kita bikin proposal, kita cari sponsor, kita cari partner yang mau kerjasama untuk bantuin kita cari coil over. Alright, sampai ketemu di episode berikutnya.